menyampaikan temuan kajian kami terkait dengan potensi pasar analis kebijakan non ASN. Jadi harapannya nanti hasil seperti ini kita bisa bahas bersama, dan output dari hasil hari ini kita coba melihat kira-kira tindak lanjut kementerian lembaga sekaligus juga dari NGO. Hari ini juga Mas Haji dari Semeru, kira-kira langkah lanjut kita ke depan itu seperti apa terkait dengan profesi analis kebijakan khususnya yang non ASN. Next. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mbak-Mbak ya. Sedikit latar belakang, dan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Henny di depan bahwa pada tahun 2018 Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan KSI dan KPPOD telah menerbitkan apa yang disebut sebagai standar kompetensi nasional Indonesia untuk analis kebijakan, dan itu dikukuhkan dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian pada tahun ini, tahun 2018, ada peraturan terkait dengan kualifikasi kompetensi untuk analis kebijakan. Nah, dua dokumen ini sebenarnya jadi fondasi dasar dalam proses peningkatan kapasitas profesi analis kebijakan. Nah, dalam dua dokumen ini tidak diatur secara general bahwa analis kebijakan, baik yang bekerja di sektor publik ASN ataupun analis kebijakan yang bekerja di luar sektor publik, di privat atau di NGO, bahkan di litbang kampus atau litbang media. Nah, paralel dalam penyusunan KKN ini juga, PLAN dalam hal ini telah menyusun silabus dan kurikulum, dan saat ini sedang dalam proses penyusunan modul diklat gitu. Karena dalam bayangannya setelah ada dua dokumen ini, SKKNI dan KKNI ada diklat, nanti program lanjutan adalah program peningkatan kapasitas melalui diklat. Diklat ini diselenggarakan baik di perguruan tinggi ataupun di NGO gitu ya. Sekarang Semeru lagi menjalankan diklat juga ya Pak Ahmad ya. Dan juga mungkin juga oleh KPPOD dalam proses peningkatan kapasitas analis kebijakan. Sementara lembaga administrasi sendiri, lembaga ini berperan dalam proses pembinaan analis kebijakan khusus yang ASN. Nah, setelah ada proses peningkatan kapasitas melalui diklat, nanti harapannya ada proses sertifikasi melalui LSP, gitu ya. LSP lembaga sertifikasi profesi, dan saat ini juga sedang digodok oleh lembaga administrasi negara, ya, LSP LAN. Gitu. Dan setelah ada diklat nanti dikukuhkan dengan sertifikasi oleh LSP, gitu ya. Dan harapannya nanti di ujung tercipta profesi analis kebijakan dikukuhkan melalui pelantikan oleh LSP atau mungkin juga oleh Asosiasi Analis Kebijakan AAI yang saat ini sudah ada. Nah, ini sedikit latar belakang Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Robert tadi, saat ini lembaga yang berwenang dalam pembinaan analis kebijakan yang ASN saat ini ada di lembaga administrasi negara. Nah, berhubung ada dua dokumen tadi, ada SKPN dan KKN untuk analis kebijakan, KPPOD melihat perlu ada sebuah strategi implementasi khususnya untuk analis kebijakan yang bekerja di luar sektor publik. Gitu. Nah, setelah ada dua dokumen ini, ada modul. Nah, kami NGO yang ada di luar sektor publik atau yang bekerja di perguruan tinggi, bagaimana mengimplementasikan dua dokumen ini gitu. Jadi berangkat dari konteks ini, KPPOD mencoba menjalankan sebuah program yang kita sebut sebagai Creating the Market, karena dalam program ini kita coba mensosialisasikan SKKNI dan KKNI analis kebijakan baik kepada teman-teman atau rekan-rekan NGO, juga kepada kampus-kampus Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kemarin dalam sebulan terakhir kami sudah ke Universitas Diponegoro, Undip, dan juga UNAM dalam rangka mensosialisasikan SKPNI dan KPNI, dan responnya luar biasa gitu. Karena mereka juga sementara ini sedang menunggu proses ini gitu. Nah, bagaimana dengan kami NGO atau pegiat kebijakan, praktisi kebijakan yang di luar kampus, di luar lembaga publik gitu. Seperti itu. Nah, makanya kita menjalankan program ini. Kemudian dalam program ini juga
kami mencoba mengidentifikasi kebutuhan NGO ini terkait dengan proses peningkatan kapasitas sebagai atau berprofesi sebagai analis kebijakan seperti apa. Bagaimana kebutuhannya gitu. Apakah kami NGO atau pegiat-pegiat kebijakan yang bekerja di lintang media misalnya, apakah butuh atau tertarik dengan proses seperti ini gitu. Karena kalau melihat atau coba melirik lagi apa yang terjadi selama ini, sebenarnya kalau kita lihat SKKN dan KKN ini, kompetensi utama analisis dan advokasi itu sebenarnya sudah dijalankan oleh rekan-rekan NGO selama ini. Nah, dengan ada proses SKKN dan KKN ini, bagaimana ketertarikan teman-teman NGO? Baik, dalam program ini, dalam studi ini, kami sebenarnya dengan melakukan pendekatan studi dan secara kualitatif, case study dan juga field study. Dan sumber data yang kita ambil, kita ngambil di level pusat dan juga di daerah gitu, pertolongan dari ibu. Di pusat kita ngambil informasi dan data itu dari pegiat, praktisi, peneliti kebijakan yang non ASN yang bekerja di lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga think tank, dan juga NGO serta beberapa kementerian dan lembaga. Misalnya Mas Aldino salah satu narasumber dan Bu Erna yang Mas ya, Kepala Pusaka. Dan juga kita mencoba melihat salah satu praktik baik dalam bagaimana memberdayakan atau menggunakan analisis kebijakan yang saat ini ada di lembaga publik. Kami datang ke BKF-nya Kementerian Keuangan gitu. Kemudian di level daerah kami juga menggali data dari pegiat praktisi peneliti kebijakan non ASN dan dosen gitu di 4 daerah, kebetulan 4 daerah yang kita datangi. Tekniknya itu kita FGD dan interview dan fokusnya itu pada penggalian pandangan dari narsum-narsum tadi. Lanjut. Baik, ini sedikit kerangka berpikir kita dalam menjalankan program ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalian di sisi kiri ini sebenarnya lebih ke manajemen atau konsep kerja KPPOD dalam menjalankan program ini. Karena di KPPOD sudah memegang SKKN, KKNI dan juga modul, kita coba dalam tanda kutip memasarkan, mensosialisasikannya ke pihak satu di sini, non ASN, kemudian pihak 2 lembaga dan juga ke pihak 3 bahwa saat ini sudah ada SKKNI dan KKNI, ya. Kami coba sosialisasikan ketiga pihak ini. Kita coba melihat bagaimana kebutuhan ketiga pihak ini terkait dengan dokumen SKKNI dan KKNI ini, termasuk modulnya gitu. Nah, di sisi kanan kita coba melihat bahwa kalau kita bicara terkait dengan pasar analis kebijakan yang ASN, prosesnya seperti ini gitu ya. Ketika analis pihak satu adalah analis kebijakan non ASN, dia bekerja di suatu lembaga akar non ASN, dalam hal ini misalnya contoh KPPOD, saya adalah akar non ASN. Pihak 2 adalah KPPOD atau Fitra atau Semeru gitu ya. Pihak ketiga adalah Prakarsa juga ada. Oh, ada Prakarsa, sorry. Dan ada pihak ketiga dalam hal ini yang coba identifikasi adalah lembaga publik atau lembaga privat gitu, karena yang menggunakan dalam bentuk jasa lembaga-lembaga tinggi selama ini tidak hanya sektor publik tapi juga sektor privat atau pihak-pihak swasta gitu. Nah, dalam pasar seperti ini, si pihak satu dia coba yang menjadi modal adalah kemampuan dia dalam analisis dan advokasi kebijakan berbasis bukti kepada pihak 2 dan juga kepada pihak 3. Harapannya pihak 3 ini memberikan pengakuan dan juga insentif kepada pihak 1 dan pihak 2, dan juga pihak 2 itu coba memberikan pengakuan dan insentif kepada pihak 1 gitu. Jadi dalam pasar ini si akar non ASN dan juga lembaga akar ASN dia punya kemampuan dalam hal ini berdasarkan SKKN dan KKN itu kemampuan analisis dan kemampuan advokasi dalam proses kebijakan. Itu yang modal yang dimiliki, itu yang coba ditawarkan ke pihak 3 gitu ya. Dan dari pihak 3 kita coba melihat kira-kira rekognisinya, pengakuan dari pihak 3 itu seperti apa, kemudian insentif yang diberikan seperti apa. Karena itu salah satu pertanyaan yang sangat mendasar dalam program ini ketika kami coba berinteraksi dengan teman-teman NGO baik di level pusat atau di level daerah. Mereka pun pertanyakan, ketika sudah ada SKKN dan KKN ini, insentif kita apa gitu. Kemudian pengakuan yang kita dapatkan apa gitu. Nah, kami coba membangun sebuah strategi berdasarkan teori marketing gitu ya. Dalam teori marketing itu ada strategi yang kita katakan pensil ya. Ada publikasi, bagaimana akar non ASN ini mempublikasikan diri gitu ya, melalui karya-karya atau penelitian-penelitian
atau bisa menyelenggarakan sebuah event untuk menarik perhatian, atau menjadikan semua proyek atau programnya untuk menarik atau menjadi konten-konten pemberitaan yang bisa dikonsumsi secara luas gitu. Atau melalui community involvement, dalam arti ketika misalnya KPPOD, Fitra, Prakarsa, Semeru gitu ya, dia membangun bonding dengan lembaga-lembaga khususnya pihak ketiga gitu. Ketika kita punya hasil analisis, kita punya hasil analisis yang harus diadvokasi, kita seharusnya itu membangun relasi atau network dengan pihak ketiga ini, community involvement. Kemudian kita juga membangun image atau citra dari yang dulunya orang nggak kenal dengan apa yang disebut sebagai analis kebijakan menjadi lebih dikenal gitu. Bahwa kita ini adalah analis kebijakan. Atau juga lobbying, kadang-kadang seringkali kita menjangkau pihak ketiga ini sulit untuk dijangkau secara formal gitu ya. Perlu ada langkah-langkah informal dalam lobbying atau negosiasi agar profesi atau image sebagai analis kebijakan itu dikenal khususnya oleh lembaga publik atau lembaga privat. Atau kita bisa juga melakukan social responsibility gitu ya. Misalnya ya kalau dalam dunia perusahaan kan ada CSR gitu ya, membangun kepedulian dengan peduli pada isu-isu tertentu, harapannya analis kebijakan ini dikenal cukup luas oleh masyarakat gitu ya. Atau bisa dirangkum dalam 3 strategi ini ya, pull, push dan pass gitu ya. Dalam pull ini kita coba menarik perhatian gitu ya. Kalau ini loh kami analis kebijakan gitu. Kami punya kemampuan analis dan advokasi. Kita atau dalam bahasa media sekarang itu show me gitu ya. Show me gitu. Kalau kami ini ada gitu, kami bisa bekerja untuk proses kebijakan berbasis bukti. Atau kita juga jemput bola. Kita bisa menjemput bola di sektor publik atau privat gitu. Kalau kami punya kemampuan, punya modal dalam proses analisis dan juga advokasi, bagaimana kami diberdayakan atau pas itu membujuk gitu. Bagaimana ketika kami punya kemampuan analisis dan advokasi itu diberdayakan melalui misalnya program-program promo gitu ya. Kalau dunia marketing kan ada istilah promo gitu, membujuk gitu. Namun semua ini bisa terjadi kalau kita punya 2 prakondisi atau dasar gitu ya. Pertama itu budaya organisasi dan juga regulasi. Kami coba mendalami ini di beberapa asosiasi planner misalnya atau akuntan publik. Ternyata proses pelibatan mereka dalam proses kebijakan itu pertama karena didukung oleh budaya organisasinya, juga oleh ada regulasi gitu, regulasi yang mendukung. Next. Baik, ini beberapa temuan kami terkait dengan kebutuhan AK non-ASN, kebutuhan lembaga AK non-ASN dan juga pihak ketiga terkait dengan profesi analis kebijakan. Terkait pihak satu tadi, yang analis kebijakan non-ASN, ketika kami mencoba mensosialisasikan SKKN dan KKN ini, kami mengidentifikasi kebutuhan dan ketertarikan mereka. Pertama, mereka melihat bahwa standarisasi dan penjenjangan kompetensi SKKN dan KKN ini memang menunjang proses kebijakan berbasis bukti gitu ya. Karena analisis dan advokasi ini memang kompetensi yang selama ini menjadi modal dasar dalam proses atau program-program di NGO misalnya. Di KPPOD, di Fitra, di Prakarsa juga di Semeru, dua kemampuan ini memang harus dielaborasi lebih jauh agar apa yang menjadi goal setiap program itu bisa tercapai gitu. Kemudian standarisasi dan penjenjangan kompetensi ini juga memberikan arah bagi proses peningkatan kapasitas yang sistematis gitu. Karena menurut teman-teman yang bekerja di luar pemerintah, seringkali program-program peningkatan kapasitas selama ini kita tidak punya pedoman yang jelas gitu ya. Dalam arti kita tidak punya standar. Kalau misalnya ada tawaran iklan di mana-mana gitu ya, kita mengikuti itu, tapi kita tidak punya peta jalan kira-kira kemampuan kami perlu diasah sebagai seorang analis kebijakan itu seperti apa. Kemudian selama ini dari sisi kebutuhan yang praktiknya adalah kebutuhan dan pelatihan sertifikasi itu sangat tergantung pada konteks permintaan user gitu ya. Seringkali misalnya dalam pengadaan barang dan jasa atau misalnya dalam pelibatan kebijakan di level daerah misalnya, mereka mempersyaratkan sertifikat tertentu gitu. Baru teman-teman NGO mengikuti sertifikasinya gitu. Kemudian ada hal yang menarik, khususnya teman-teman dosen dan peneliti di level daerah, itu mereka sangat tertarik dengan sertifikasi ini gitu. Lanjut, ini terkait dengan kebutuhan dan
ketertarikan. Kita lanjut terkait dengan apa yang diharapkan terkait dengan rekognisi dan insentif bagi akar non ASN. Pertama soal rekognisi, pihak satu dalam hal ini akar non ASN, mereka memunculkan pertama soal pengakuan pemerintah dan swasta akan hasil riset advokasi dan menjadi basis dalam proses kebijakan publik itu. Seringkali hasil-hasil analisis, hasil-hasil kajian teman-teman NGO itu dalam tanda kutip ditolak karena memang tidak diakomodir atau diadopsi dalam kebijakan, gitu ya. Diterima, tapi itu disimpan di perpustakaan gitu. Nah, dalam konteks ini, teman-teman akan non-ASN mengharapkan pengakuan akan hasil kajian, kemudian itu dijadikan basis dalam proses kebijakan publik gitu. Kemudian dengan adanya profesi ini jadi dasar pelibatan dalam proses kebijakan, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa atau pembuatan naskah akademis. Teman-teman di daerah curhat gitu ya, mereka itu punya kapasitas untuk terlibat dalam pembuatan naskah akademis terkait perda tertentu gitu. Tapi yang dipersyaratkan oleh daerah apa? Gelar akademis, dan lagi-lagi diserahkan ke kampus gitu. Padahal teman-teman NGO di daerah itu punya kapasitas juga untuk membuat sebuah naskah akademis atau membuat sebuah penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan di level daerah. Kemudian rekognisi kedua itu mendapat pengakuan kompetensi dari lembaganya sendiri gitu. Ketika saya di KPPOD ikut sertifikasi, harapannya KPPOD menghargai kompetensi saya gitu. Menghargai untuk apa? Insentif yang diharapkan adalah insentif penghasilan mungkin atau fee tertentu gitu ya. Naik gaji itu kasarnya. Nah, itu juga yang diharapkan insentif ketika kita bekerja dengan pemerintah gitu ya. Jadi ada insentif penghasilan baik dari pemerintah atau swasta ataupun lembaganya sendiri gitu. Itu rekognisi dan insentif yang diharapkan. Namun ada beberapa tantangan dalam hal ini yang kami berhasil identifikasi. Pertama, lingkungan kebijakan saat ini tidak mendukung atau dibatasi struktur gitu. Budaya penggunaan hasil riset itu masih sangat rendah. Jadi, itu dikeluhkan juga oleh baik yang teman-teman peneliti di litbang kementerian lembaga atau juga yang bekerja di luar pemerintah gitu, bahwa lingkungan kebijakan kita belum mendukung penggunaan hasil riset. Yang kedua, mandat analis kebijakan yang saat ini sudah jelas ada misalnya di sektor publik, di lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat dan daerah, mandatnya belum jelas. Gitu. Saat ini banyak analis kebijakan yang bekerja di sektor publik, tapi dalam proses pengambilan kebijakan di internal kementerian dan lembaga, dalam tanda kutip mereka itu tidak dilibatkan. Itu yang menjadi persoalan dan menjadi tantangan. Nah, ketika si ASN saja sudah seperti ini mandatnya belum jelas, bagaimana mandat kita yang berada di luar sektor publik gitu? Dan di internal ada profesi analis kebijakan di lembaga pemerintah pusat dan daerah, tapi mandatnya belum jelas gitu ya. Bagaimana dengan analis kebijakan non ASN? Mandatnya seperti apa itu? Yang kedua, persoalan berikutnya, analis kebijakan sendiri juga pasif gitu ya, tidak menunjukkan diri. Kemudian sertifikasi kompetensi juga belum menjadi persyaratan dalam proses rekrutmen gitu ya. Saat ini lembaga-lembaga akar non ASN, KPPOD, Fitra, Semiro gitu ya, yang paling utama kan soal pertama kompetensi akademis dan pengalaman gitu ya. Sementara sertifikasi pada umumnya dilihat sebagai nilai lebih saja gitu, tapi bukan menjadi persyaratan utama. Yang berikut soal akar non ASN ini belum dikenal publik gitu ya. Mungkin hari ini ada dari antara kita juga baru tahu ada analis kebijakan ya non ASN gitu ya. Hari itu jadi tantangan utama, dan pertanyaan utamanya adalah apakah memang profesionalis kebijakan ini itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian secara dokumen, tantangan pertama itu soal teman-teman yang melihat bahwa SKK ini dan KKN ini belum menampung luasnya spektrum isu gitu. Tapi dari catatan kita sebenarnya pandangan seperti ini muncul karena memang sosialisasi terkait dengan SKKN dan KKN ini belum dilakukan secara sistematis gitu.
Dari barang SKKNI dan KKNI seperti apa, itu yang belum diketahui dengan baik oleh teman-teman NGO gitu. Sehingga mereka mempertanyakan ada 9 kompetensi utama di sini. Ternyata kami itu bekerja di sektor misalnya di fitur anggaran gitu. Kemampuan kami untuk menganalisa anggaran seperti apa. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya ini karena sosialisasi terkait dengan SKKNI yang belum dilakukan secara sistematik, masif dan terstruktur ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita menciptakan strategi atau menciptakan peluang pasarnya? Pertama, yang kami lihat adalah bagaimana kita membangun diskursus publik terkait dengan profesi analis kebijakan ini. Saya mungkin angkat satu contoh, teman-teman asosiasi planner misalnya, dulu mereka itu nggak terlalu dikenal publik gitu ya. Tapi mereka berhasil di awal membangun kesadaran publik tentang pentingnya planner gitu. Melalui pembuatan opini, bahkan mereka melakukan indeks kota dengan planning terbagus gitu ya. Nah, apakah dengan profesi analis kebijakan ini kita bisa membangun di awal diskursus publik agar publik sadar bahwa ada analis kebijakan itu. Dan analis kebijakan ini penting dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Yang kedua, strategi kedua adalah membangun basis legalnya. Ternyata dalam misalnya asosiasi akuntan publik gitu ya, mereka itu dilibatkan dalam audit-audit karena memang dipersyaratkan oleh undang-undang. Nah, bagaimana dengan analis kebijakan? Ya. Kita membayangkan misalnya analis kebijakan baik yang di ASN ataupun yang non ASN itu mereka di dalam tanda kutip dipaksa secara regulasi untuk dilibatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Kementerian BUMN misalnya mengeluarkan kebijakan tertentu harus melalui proses analisis kebijakan oleh analis kebijakan baik yang ASN atau yang non ASN. Kemudian terkait dengan bagaimana kita membangun budaya organisasi sendiri, apakah secara internal di setiap NGO ini evidence and knowledge based policies sudah menjadi budaya organisasi, budaya lembaga. Seringkali kalau kita berhadapan dengan sektor publik khususnya di era kebetulan KPPOD sering berinteraksi dengan Pemda-Pemda, seringkali yang menjadi basis pengambilan kebijakan bukan karena berbasiskan kebijakan, berbasiskan analisis atau kajian tetapi kepentingan politik. Nah, apakah di NGO juga seperti itu gitu? Nah, ini kita lihat bahwa dengan strategi seperti ini kita coba membangun budaya gitu. Budaya di internal institusi untuk bagaimana kita menjadikan ini sebagai nilai utama. Yang berikut soal proses pelatihan dan sertifikasi, karena ini menunjang kompetensi analisis dan advokasi dari teman-teman yang bekerja di luar sektor publik. Yang berikut soal penguatan jaringan. Saat ini memang sudah ada asosiasi analis kebijakan Mas Adi gitu ya. Tapi itu mayoritas anggotanya adalah teman-teman yang bekerja di sektor publik ASN gitu. Nah, kami kira penguatan jaringan ini tidak hanya teman-teman ASN tetapi juga melibatkan analis-analis kebijakan yang bekerja di luar sektor publik. Ini penting untuk membangun posisi tawar ya antara analis-analis kebijakan yang non ASN dengan pihak ketiga tadi, dengan pemerintah atau dengan sektor privat yang menggunakan jasa akan non ASN. Berikutnya terkait dengan pihak kedua. Pihak kedua, kita coba menggali kebutuhan lembaga-lembaga ini. Kami ke Transparansi Indonesia, gitu ya, ke Fitra daerah, gitu ya, Semeru juga kita wawancara di Mas Redi. Mereka melihat begini, saat ini memang sertifikasi itu belum jadi prioritas utama, gitu ya. Kalaupun ada yang bersertifikat itu hanya nilai lebih, sertifikat dengan kompetensi tertentu, tapi belum menjadi kebutuhan utama. Nah, ini penting dalam strategi kita terkait dengan mensosialisasikan SKKNI dan KKNI. Karena mungkin memang itu belum ada ketertarikan begitu besar, karena belum melihat seperti apa kegunaan dari standar tadi, soal standar dan penjenjangan melalui KKNI. Berikutnya, baik, bagaimana identifikasi terkait dengan rekognisi dan insentif yang diharapkan oleh lembaganya itu, lembaga seperti Prakarsa, Semeru, KPPOD, Fitra gitu ya. Pertama, sama seperti yang akan non ASN tadi, ada pengakuan terkait dengan hasil kebijakan dan menjadi basis dalam proses pengambilan kebijakan.
juga menjadi dasar dalam proses kebijakan publik, karena seringkali selama ini lembaga-lembaga NGO non pemerintah bekerja dengan pemerintah karena memang sudah terbangun jaringan cukup lama gitu. Dari harapannya dengan adanya SKKN dan KKN dalam profesionalis kebijakan, kita sudah punya jembatan yang formal untuk kita terlibat dalam proses kebijakan gitu. Yang berikut, insentif yang diharapkan dengan adanya profesionalis kebijakan ini, lembaga memiliki staf-staf yang memiliki sertifikasi analis kebijakan, kita bisa mudah mendapatkan data dan informasi gitu. Karena seringkali kalau dalam penelitian kita ke daerah, kita susah mendapatkan data gitu. Harapannya dengan ada sertifikasi dengan profesionalis kebijakan, pihak yang menjadi sumber data itu bisa memiliki kepercayaan karena kita sudah punya keanggotaan terkait dengan analisis kebijakan. Yang berikut, insentif berikut adalah mendapatkan analisis berbasis bukti. Harapannya begini, ketika lembaga AK non ASN memiliki staf-staf AK yang bersertifikat, setiap hasil kajian, setiap hasil advokasi yang mengatasnamakan lembaga itu bisa dijamin mutunya terkait dengan analisis dan advokasinya berbasiskan bukti. Yang berikut ini masih sama, ada insentif juga ketika lembaga-lembaga AK non ASN ini memiliki staf-staf yang bersertifikasi sebagai analis kebijakan, ada insentif tertentu yang didapatkan. Lanjut. Ini tantangannya seperti yang tadi itu bahwa sertifikasi yang belum menjadi persyaratan utama. Dalam konteks daerah, seringkali lembaga tidak dilibatkan, tapi yang dilibatkan adalah individu tertentu. Berikut, lingkungan kebijakan juga tidak mendukung. Next. Strateginya masih sama, gitu ya. Yang itu pertama dalam diskursus publiknya terkait dengan profesionalis kebijakan. Kemudian bagaimana kita membangun basis legalnya tadi. Kemudian budaya organisasi, gitu. Apakah setiap institusi yang bekerja dalam proses pengambilan kebijakan itu punya nilai, punya norma bahwa evidence based policy itu menjadi nilai utama atau prioritas. Baik, yang terakhir terkait dengan pihak ketiga dalam hal ini yang menggunakan jasa AK non ASN atau lembaga-lembaga AK non ASN ya. Dalam hal ini sektor publik dan sektor privat, perusahaan-perusahaan gitu ya. Pertama soal kebutuhan dan ketertarikan. Pertama dari sisi kebutuhan, sebenarnya sudah ada Perpres 16/2018 tentang batas ya. Ada peluang swasta atau analis kebijakan non ASN untuk terlibat dalam kajian. Sudah ada peluang, jadi ada kebutuhan di sana. Kemudian juga dalam proses analisis kebijakan terkait dengan analisis dampak risiko gitu ya. Ini ada peluang atau kebutuhan juga terkait dengan kehadiran AK non ASN gitu ya. Atau yang selama ini seringkali juga lembaga-lembaga publik, sektor publik itu melibatkan pakar-pakar non ASN untuk terlibat dalam seminar atau diskusi, misalnya Mas Adi ini diundang KPK gitu ya. Itu sudah sering, atau diundang oleh kejaksaan gitu. Atau berikutnya terkait dengan kebutuhan dan ketertarikan ini sudah ada pelatihan tertutup untuk calon analis kebijakan yang ASN gitu ya. Sementara untuk non ASN tadi itu masih dilibatkan dalam seminar atau menulis di jurnal atau bimbingan teknis gitu. Nah juga ada peluang bilang yang Mas Alino ya, soal e-learning untuk melibatkan AK non ASN gitu ya. Saat ini kan masih untuk ASN ya Mas ya. Dalam informasi kami yang dapat terakhir katanya ada peluang ini dilibatkan untuk AK non ASN. Next. Kemudian insentif yang diharapkan dari sektor pemerintah dan swasta ini mendukung proses pengambilan kebijakan ini ya. Pertama itu penghematan anggaran juga dan juga penghematan efisiensi tenaga kerja gitu. Karena SDM di sektor publik juga terbatas, dengan melibatkan AK non ASN ini ada penghematan efisiensi di sana gitu. Kemudian untuk AK non ASN dan lembaganya insentifnya itu soal pengakuan tadi bahwa hasil riset mereka diakui dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Next. Kemudian ini tantangan yang kami dapatkan di sektor publik gitu ya. Pertama soal tadi soal mandat analis kebijakan. Menurut mereka itu saat ini masih sangat tergantung siapa yang memimpin institusinya. Ya. Kalau menteri atau kepala badannya itu punya budaya evidence based policy ini, dia pasti memberdayakan atau menggunakan analis kebijakan. Tapi kalau yang belum memiliki nilai ini,
pasti analis kebijakannya nganggur gitu ya. Kemudian analis kebijakannya sendiri juga masih pasif atau tidak aktif gitu ya. Banyak di kementerian lembaga analis kebijakannya, tapi belum menunjukkan taringnya gitu. Kemudian soal lingkungan kebijakan tadi dan kapasitasnya sendiri. Nah, bagaimana membangun strateginya? Kembali lagi ke 3 topik tadi soal diskursus publik, basis legal dan budaya organisasi. Next. Nah, Bapak Ibu, sekalian kita catatan akhir sebelum kita ke diskusi ya. Kami melihat bahwa pasar akan non ASN ini masih bersifat potensial gitu ya. Masih bersifat potensial gitu ya. Karena memang kita melihat bahwa standarisasi dan penjenjangan kompetensi ini belum dikenal secara luas, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di sektor non pemerintah gitu ya. Kemudian di kalangan kampus ini memang sangat tertarik terkait dengan insentif, harapannya soal adopsi riset dalam kebijakan dan mendapatkan insentif finansial. Kemudian terkait dengan rekomendasi yang mungkin menjadi topik kita hari ini kita diskusikan terkait pertama soal sosialisasi secara sistematis terkait dengan tes KKN dan KKN dan juga profesi akannya sendiri. Kemudian bagaimana merancang basis legalnya ini. Kemudian bagaimana membangun budaya evidence based policy ini. Karena ini beberapa topik yang menurut kita perlu lihat bagaimana tindak lanjut rekan-rekan dari kementerian dan lembaga dan juga rekan-rekan dari NGO ini. Oke, ini sekian presentasi kita. Nah, mungkin kami coba menyusun 4 topik di sini agar diskusi kita lebih terfokus gitu ya. Pertama, bagaimana kita membangun lingkungan kebijakan, karena lingkungan kebijakan ini jadi salah satu halangan utama tadi. Kemudian bagaimana kita yang hadir di sini merancang atau ke depan untuk membangun basis legal ini seperti apa. Kemudian bagaimana membangun mandatnya tersendiri, mandat profesi akan non ASN, dan juga untuk akarnya sendiri, akar ASN gitu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut kita terkait dengan insentif tadi, rekomendasi gitu. Setelah ada potensi, ada kebutuhan, ketertarikan tadi, ada strategi tadi, bagaimana kita menindaklanjuti hal ini gitu. Oke, sekian dari saya. Kita langsung ke diskusi saja. Kita masih punya waktu sejam gitu ya. Kita mungkin ke topik yang pertama terkait dengan bagaimana kita membangun lingkungan kebijakan yang kondusif gitu ya, bagi pakar non ASN dan mungkin juga bagi yang ASN gitu ya. Oke, kita mulai dari luar dulu, dari teman-teman yang bekerja di sektor non publik gitu ya. Dari Fitra mungkin. Terima kasih Mas atas kesempatannya, juga atas undangannya. Menarik sekali ya, sebenarnya diskusi ini pernah aku lakukan juga ya, walaupun memang belum sampai di sini gitu. Dan memang saya membayangkan ini sesuatu yang menarik gitu ya, karena pasti tadi kan ada beberapa harapan tadi ya, yang tadi ya seperti contoh kayak kemudian riset-riset kemudian diakui, terutama bagaimana juga teman-teman NGO ataupun akan non-ASN itu bisa mengakses data-data baik itu di pemerintah ataupun di sektor privat. Dan itu yang sudah jadi gimana kita mau membangun data yang bagus, identifikasi yang baik ketika datanya juga diakses tidak bisa karena kita adalah misalnya dipandang sebagai LSM gitu. Ini aku ini aja cerita sedikit tentang pengalaman, tapi bukan di Fitra ya. Waktu itu Fitra sedang melakukan riset di Padang waktu itu di Kota Padang. Intinya temanya itu terkait tentang naskah akademik terkait gender gitu waktu itu. Nah, jadi dari 2017 Kota Padang sedang dirancang dan baru goal itu di 2018 dan baru diterapkan di 2019. Jadi kami waktu itu 2018. Nah setelah itu waktu itu karena kebetulan lagi riset terkait itu kita baca di naskah akademiknya. Kok kayaknya isinya tidak sesuai dengan yang kita pahami gitu ya. Terus tanya lah sama LSM setempat yang memang punya concern di isu perempuan dan anak. Akhirnya panjang lebar dia ngomong gitu. Ternyata si Pemda ini ngasih data ke kampus terkait di Kota Padang, tapi memang terkesan sebenarnya tidak ahli di bidang itu gitu. Malah fakultas hukum gitu, bikin kajian tentang kebijakan publik sektornya tentang pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Padahal ada LSM yang cukup saya pikir punya kompeten, punya basis massa dan juga banyak
kerja-kerja terkait itu malah tidak dilibatkan, sehingga tadi kebijakan itu kalau saya lihat jadinya kayak kurang pas gitu. Nah, maksud saya gini, apa yang dibawa KPPOD ini kemudian kayak membuka jalur gitu, bahwasannya pemerintah kemudian juga harus aware juga gitu, bahwasannya selama ini kan kadang memandang CSO gitu atau LSM itu apa-apa selalu ini ya, apa istilahnya tuh resisten gitu ya. Jadi ketika dia tidak bisa memberikan satu pandangan, bahwasanya kadang ada juga kok kajian-kajian yang diberikan CSO itu atau LSM itu juga bagus gitu. Dan juga tidak kalah dengan yang mungkin istilahnya ada di dunia akademis seperti dosen gitu, ataupun ASN. Karena tadi dia punya modalitas dari apa, dia berbasis dengan masyarakat gitu. Nah itu jadi saya pikir salah satu langkah yang juga bagus ketika mensosialisasikan apa namanya tadi terkait tentang apa namanya SKKRI dan KKRI sebelum sana juga harus benar-benar melibatkan pemerintah juga gitu, karena dia agar juga bisa terbuka gitu terhadap bahwasannya bagaimana apa namanya peluang adanya gitu akan ASN yang juga punya potensi memberikan kualitas kajian yang juga baik gitu, karena tadi punya modalitas yang mengangkat itu sih. Jadi sosialisasinya itu harus juga fokus kepada pemerintah ya Mas ya, terkait Ya, SKKN dan KKN. Jadi kalau yang AK ASN saya pikir secara kapasitas kan banyak juga teman-teman kita juga yang ada di situ kan, juga kayak bagus-bagus itu kajiannya, tapi juga terkadang ya perspektifnya agak berbeda gitu, karena dia mungkin dari government gitu. Nah kalau dari CSO yang mungkin punya pendekatan yang berbeda juga bisa jadi kan akhirnya kemudian bisa saling melengkapi gitu. Jadinya dipandang tadi antara pemerintah dan pemerintah itu selalu tidak sejalan gitu. Karena bisa jadi punya kajian yang komprehensif gitu, baik dari sisi pemerintah dan juga non pemerintah gitu. Terus juga yang kedua nih terakhir mungkin, nah saya tadi pas Mas Arman cerita tentang ini, saya membayangkan seandainya Fitra gitu ya melakukan itu gimana ya operasionalisasi kerjanya gitu ya. Apakah kemudian ada masalah tadi misalnya di budaya organisasi, contoh seperti lebih tepatnya gini, misalnya kayak gini di Fitra itu kan SDM-nya ada yang peneliti itu ada 8. Nah harusnya juga di Fitra sendiri juga punya kualifikasi gitu ya, mana yang punya tingkat media, tingkat pemula, jadi ada stratifikasi, misalnya dia tingkat pemula, oh dia punya kapasitas melakukan analisis ini dan ini gitu, oh punya media dia punya kapasitas melakukan ini dan ini gitu. Jadi di lembaga CSO sendiri secara kelembagaan ya, bukan secara individu juga memang harus dibangun gitu ya. Ini bukan mengapa sih asli mengkotak-kotakan di orang di luar, bukan, tapi ini kan bagian dari manajemen SDM gitu. Karena nanti di SKKRI dan KKNI juga nanti akan bicara itu kan. Jadi artinya si non ASN ataupun CSO juga harus sudah mulai membangun ke sana gitu. Makanya saya pikir sosialisasi tentang SKKRI dan KKNI itu juga penting juga buat teman-teman yang mungkin nanti masuk ke ASN. Mungkin ini bisa jadi saya. Terima kasih Mas Firman, soal sosialisasi ke pemerintah itu sudah perlu dilibatkan gitu ya, karena soal bagaimana kesadaran pemerintah sendiri terkait dengan pelibatan AKN non ASN ya. Ya soal penjenjangan, mungkin nanti Mas Alino bisa jelaskan ke kita semua bagaimana penjenjangan kompetensinya itu ya. Nah itu bicara KKN ini ya. Berikutnya mungkin ke Pak Karsa ya. Bisa menjawab semua ini ya sekaligus bisa ya. Semuanya ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya dari Jakarta. Saya mencoba menjawab dan share pengalaman Pak Karsa sejauh ini. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, bagaimana membangun lingkungan kebijakan yang positif saat ini? Kita semua bahkan NGO yang ada di sini mungkin sudah bermitra dan berkolaborasi juga dengan pemerintah. Tapi saya masih melihat bahwa memang dari pemerintah sendiri itu masih menjaga jarak terhadap itu. Contohnya, maksudnya gini, ketika mereka punya dana swakola untuk perguruan tinggi, lembaga non ASN juga, tapi itu kayak CSO itu susah mengakses. Padahal sebenarnya kompetensi yang kita miliki itu mungkin sama dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga-tenaga
ahli yang mereka hire. Terus satu, jadi kayak kita hanya dilibatkan memang, tapi hanya sebatas kayak dimintai pendapat, kemudian bahan saran dan sebagainya. Itu sih, jadi masih budayanya memang masih seperti itu. Saya belum melihat ada peluang apakah kalau nanti itu akan diubah juga untuk ASN. Jadi itu PR yang cukup besar sih. Ketika nanti memang kita semua udah sertifikasi kompetensi, jangan-jangan budaya yang dari sisi demand-nya sendiri masih seperti itu. Itu kekhawatiran. Terus yang kedua, walaupun sebenarnya kita memang menyambut baik ya. Berarti kan kalau Prakarsa emang fokus di isu ketenaga kerjaan juga, berarti kan ini sebenarnya meningkatkan kualitas dan mengurangi mismatch job yang selama ini terjadi di ketenaga kerjaan Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk basis legal, saya nggak tahu sih kalau misalnya di level regulasi itu mungkin itu tergantung sama kementerian dan lembaga ya. Bagaimana kita bisa mereka bisa harus dan diwajibkan melibatkan CSO sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan. Level partisipasi CSO itu sejauh mana itu masih saya pikir masih tergantung pada kementerian, lembaga atau badan yang ada di masing-masing. Kemudian kalau untuk menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana membangun mandat profesi, mungkin saya menambah dari Mas Adi tadi ya. Kalau untuk jenjang tingkatan saya setuju, mungkin ada level muda, madya dan senior. Tapi juga berarti kita juga harus mulai mapping isu kali ya, karena NGO di Indonesia ini banyak, kemudian juga isunya juga beragam, sehingga ketika pun kita semua berprofesi sebagai analis kebijakan itu ada mapping bahwa kita ada di isu mana, kemudian level analisis kita di mana. Itu usulan dari saya. Berikutnya dari Pak Mas Karen. Terima kasih, saya Ahmad dari Subaru. Dari paparan yang disampaikan tadi sangat bagus, sudah komprehensif gitu ya. Itu sebenarnya sudah pernah melakukan hal-hal semacam ini, tapi sudah diimplementasikan dengan baik oleh KPPOD. Tadi mengenai cara berpikir atau kritik lemah kebijakan itu bagaimana kerjasama antara tiga pihak itu sudah bagus sekali, siapa dan melakukan apa yang sudah kelihatan. Juga ada tentang daya untuk menariknya, terus bagaimana untuk mengadvokasinya, tadi yang dibilang ada pool, ada pas dan sebagainya. Kemudian juga melihat bagaimana sih kebutuhan dan ketertarikan dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan sebagainya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tentang pentahapannya. Ini yang perlu saya lihat di sini. Bagaimana tahapan dari kerjasama dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam kebijakan ini. Kita mulai dari yang pertama dulu, bagaimana membangun lingkungan kebijakan yang kondusif ya. Kalau tadi disebutkan bahwa lingkungan kebijakan itu sekarang ini belum menggunakan hasil riset, tapi sebenarnya sudah mulai sejak tahun 90-an tuh sudah mulai pemerintah sudah melihat bagaimana pentingnya kebijakan yang berbasis riset. Seperti itu sudah mulai, walaupun belum banyak. Dan makin kesini itu semakin banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membangun kesadaran baik bagi pemerintah, pusat, daerah maupun juga swasta. Kebijakan-kebijakannya itu berdasarkan riset. Jadi Semeru dalam pengalaman hal ini adalah melakukan penelitian mulai dari awal sampai akhir, jadi dari laporannya itu dengan memilih daerah-daerah yang memiliki keterwakilan wilayah Indonesia, di Jawa, luar Jawa, nanti luar Jawa juga kita bagi dengan timur, tengah, dan barat dan sebagainya. Hasilnya itu kita sampaikan kepada daerah. Itu satu riset biasanya kita kan melakukan yang berkaitan dengan layanan dasar. Kebetulan Semeru itu pada awal-awalnya memiliki keuntungan karena kita melakukan monitoring dan
dari IMF dan sebagainya, sehingga apa yang ditemukan oleh Semeru waktu itu langsung diambil dan diterima oleh pengelola program, baik itu program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Terus kemudian mengenai kesadaran publik tentang planner tadi ya. Jadi kalau kita hasilnya kita sampaikan kepada daerah, kan kita penelitian itu tidak hanya sekali dua kali, tapi kita terakumulasi dari beberapa kali. Misalnya kita melakukan penelitian di NTT, NTB, dan juga di Jogja dan sebagainya, itu menyangkut berbagai isu, mulai dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya, dan hasil-hasil itu kita rangkum dalam sebuah event yang namanya Forum FPD. Jadi FPD itu adalah menyampaikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di suatu daerah. Yang kita lakukan adalah di Makassar dan Solo. Jawa Barat juga sudah kita lakukan. Jadi kita langsung sharing waktu itu, langsung mereka ngeh gitu ya, bahwa ternyata di Jawa Barat seperti ini. Nah, mereka itu akan menindaklanjuti seperti ini. Kemudian untuk yang basis legal, kita juga beberapa kali sudah melakukan kerjasama ya, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan swasta. Dengan pemerintah daerah kita selalu menyampaikan dulu hasil penelitian kita itu apa, sistemnya apa, isunya apa, seperti itu kita sampaikan kepada daerah, kemudian mereka apa, tertarik atau tidak. Jadi kita melihat ketertarikan. Yang pertama kita lakukan adalah kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Waktu itu adalah tentang community based monitoring system, yaitu bagaimana melakukan sistem pemantauan berbasis komunitas. Jadi itu masyarakat setempat yang melakukannya. Kemudian waktu itu Pak Ahmad Basir sebagai wali kota ingin tahu wilayahnya. Pak Ahmad Basir ingin tahu awal kepemimpinan saya itu seperti apa kondisinya, dan nanti pada akhir bagaimana kondisinya, sehingga dari kurun waktu awal sampai akhir itu akan terlihat dampak dari kepemimpinan wali kota Pak Ahmad Basir. Nah, waktu itu kita melakukan pendataan yang namanya pendataan secara komprehensif, karena pada saat itu pemerintah Kota Pekalongan melakukan pendataan yang sifatnya segmentasi berdasarkan SKPD masing-masing. Dinas Pendidikan melakukan pendataan sendiri, kesehatan melakukan pendataan sendiri, hanya dibuat seperti satu kesatuan. Dan itu hasilnya mereka mengetahui bahwa misalnya dari hasil pendataan itu langsung digunakan oleh pemerintah kota. Yaitu mereka mengetahui bahwa ternyata masyarakat Kota Pekalongan hanya 35% sekitar itu yang menggunakan air bersih, sehingga sisanya itu mereka mengajukan kepada Kementerian PU untuk melakukan pipanisasi di wilayah Pekalongan. Itu sebagai evidence-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan MOU itu ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerjasama. Jadi kita harus fokus kepada isunya, apa yang dimaui oleh pemerintah daerah. Kalau dengan Bukit Tinggi itu kita kemarin kerjasama mengenai pendidikan. Mereka tidak tahu pendidikan masalahnya itu di apa. Kemudian kita fokus mengidentifikasi berbagai macam permasalahan datangannya pendidikan yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu dengan melakukan diagnostik. Diagnostik itu nanti dengan mengumpulkan berbagai stakeholder, SKPD yang terkait dengan pendidikan, nanti kita akan mencari satu akar masalah dengan binding constraint-nya itu apa ya. Jadi dengan memecahkan satu masalah yang akan bisa terselesaikan. Nah, seperti itu kita kerjasama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi, sehingga sekarang ini sedang berlangsung, yaitu bagaimana merekrut guru honorer. Merekrut guru honorer karena selama ini kan oleh sekolah-sekolah masing-masing, sehingga kualitas guru itu sangat beragam dan juga honornya juga sangat beragam, sehingga nanti akan ada standar di tingkat kota bagaimana cara merekrut guru honorer dengan honor minimal setara dengan UMR seperti itu. Kemudian terkait dengan mandat atau profesi ya, tadi mungkin kalau kerjasama dengan pemerintah daerah itu juga kita perlu melihat timingnya, karena biasanya mereka sangat tergantung pada anggaran. Jadi mereka kalau anggaran tahun depan itu sudah mulai
kasus kerjasama Semeru dengan swasta itu adalah dengan PK. Jadi itu kaitannya dengan tadi yang saya sebutkan tentang pentahapannya. Semeru bekerjasama dengan PK itu adalah awalnya mereka PK dengan Semeru itu sebenarnya melakukan penelitian. PK yang menggunakan hasil penelitian itu untuk digunakan sebagai advokasi kepada anggota-anggotanya dan juga pemerintah daerah di mana PK itu berada, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah PK bekerja dengan Semeru, tapi PK-nya melakukan penelitian. Jadi mereka masuk bekerjasama dengan Semeru. Jadi mereka itu juga belajar sekaligus bareng gitu ya sama Semeru, mulai dari tahap penyusunan kuesioner, melakukan penelitiannya, membuat laporannya hingga rekomendasinya seperti itu. Dan mereka bisa melakukan hal itu dan mereka ini langsung menggunakannya untuk advokasi. Jadi mereka sekaligus bisa melakukan dua hal. Yang pertama melakukan penelitiannya, yang kedua menggunakannya untuk advokasi. Ya, sampai itu. Nah, bagaimana itu pentahapan-pentahapan itu? Itu adalah terkait dengan isu dan kelembagaannya tadi. Jadi kalau PK itu isunya bagaimana memperdayakan perempuan kepala keluarga untuk memperoleh haknya. Yang pertama terhadap anaknya yaitu tentang kepemilikan apa itu namanya akta kelahiran. Kemudian yang kedua tentang akta perceraian dan akta nikahnya. Seperti itu yang kemudian diadvokasinya kepada pengadilan negeri dan juga dinas pendidikan untuk terkait dengan lembaga. Mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mali. Berikutnya mungkin ke dari BP SDM Kemendagri dulu ya Pak. Nanti Aldino terakhir yang punya SKK ini. Atau Mas Dawa dulu. Oke, dari Bapak ini, Pak Togar dari mungkin lebih fokus bagaimana ini Pak. Kan banyak sekali soal tantangan lingkungan kebijakan kita itu. Kita masih berjuang agar budaya mengadopsi hasil riset itu sudah menjadi budaya kita gitu. Itu dari tantangan kita saat ini. Atau kedua tadi soal bagaimana sih kita membangun basis legalnya Pak. Selama ini kan kita dilibatkan, lembaga-lembaga non-ASN dilibatkan karena memang sudah punya network dengan kementerian lembaga. Tapi bagaimana kalau kita punya yang sedikit formal, agar proses pengambilan kebijakan itu harus memang berbasis bukti dan itu ada di regulasi tertentu misalnya, apakah di peraturan pemerintah kah, atau mungkin di undang-undang gitu ya. Kemudian bagaimana membangun mandat profesionalis kebijakan ini Pak? Dari pengalaman Bapak di lembaga diklat Kemendagri seperti apa, setelah ada proses diklat, apakah memang setelah diklat itu benar-benar diberdayakan gitu ya. Kemudian bagaimana mungkin juga terkait dengan insentif dan rekognisi terkait dengan yang analis kebijakan non ASN. Silakan Pak Togar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Yang hormati dan juga teman-teman baik itu dari biologi, dari LAN dan dari peserta yang mungkin yang berupa putusan dari beberapa lembaga. Yang pertama mungkin kami dari Kemendagri ya, bagaimana membangun lingkungan kebijakan yang kondusif bagi perubahan kapasitas dan rekognisi profesi agama sebagainya. Tadi juga sebenarnya sudah sempat disinggung ya. Kita sebenarnya perlu juga untuk langkah pembangunan itu kita perlu ya mengenal paling tidak mengenal daerahnya gitu ya. Mengenal daerahnya. Kenapa? Kita perlu juga mengenal kepala daerahnya ya. Mengenal DPP-nya siapa di sana gitu ya. Kemudian pasti kita perlu melihat apa sih yang isu-isu strategis yang ingin dipecahkan di sana melalui program-program pembangunan daerahnya gitu. Kalau kita sekarang kan melihat dari urusan pemerintahan gitu ya. Urusan pemerintahan itu ada 32 urusan konkret.
ada di sana memang urusan yang terkait PLN dasar. Saya kira itu adalah isu yang menjadi sangat strategis ya. Karena bagaimanapun daerah pasti ya, prioritas pertama dalam perencanaan dan penganggaran itu diprioritaskan untuk PLN dasar itu yang itu. Baru nanti dia masuk ke visi-misi kepala daerah, baru nanti ke urusan pemerintahan yang lain yang menjadi prioritas ketiga gitu kan. Jadi kita harus mengenali dulu tata kelola seperti yang tadi disampaikan, ada isu pendidikan, isu kesehatan, isu misalnya terkait dengan pekerjaan umum sosial dan ramah lingkungan umum, rumah rakyat gitu. Nah itu kan sebenarnya kan banyak yang harus merupakan nanti yang arahnya kepada pembentukan peraturan daerah kan gitu kan. Kita memerlukan suatu kajian kan gitu kan, memerlukan suatu kajian dari seorang analis kebijakan gitu ya. Nah ini di sini bisa berkontribusi Pak gitu ya. Saya kira daerah kalau misalkan mereka juga pasti punya keterbatasan juga ya dalam hal misalkan kajian-kajian ini gitu kan. Karena sebenarnya kan suatu kebijakan yang bagus yang baik itu yang efektif itu harus berdasarkan kajian gitu. Jadi ini sebenarnya daerah menunggu Pak. Kalau menurut saya menunggu gitu ya. Menunggu akan adanya profesi analis kebijakan organisasi ini gitu. Karena tidak bisa juga, karena begini, ketika misalnya hanya dilakukan oleh analis kebijakan yang katakanlah yang dari ASN itu banyak di sana banyak perspektif integrasi. Tapi ketika itu misalkan diimbangi oleh analis kebijakan ASN, itu saya kira pasti kebijakannya akan lebih jeli, lebih bagus lah gitu ya, lebih kelihatan gitu ya bentuknya. Kita pasti akui lah. Jadi salah satu strateginya mungkin seperti itu. Jadi perlu membangun kerjasama dengan dengan pemerintah gitu ya, pemerintah terutama misalnya siapa yang menjadi kepala daerahnya, DPP-nya. Karena DPP itu kan punya inisiatif juga untuk membuat suatu peraturan daerah kan gitu kan. Jadi tidak hanya berasal dari pemerintah saja, tapi DPP juga perlu gitu ya, didukung juga oleh analis-analis kebijakan gitu. Maaf saya potong ya Pak ya. Kan Kemendagri yang melakukan binwas adalah Pemda gitu ya Pak ya. Iya. Kebetulan kita sering berinteraksi dengan Pemda dan mereka itu selalu menunggu arahan dari Kemendagri Pak. Nah selama ini atau ke depan apakah Kemendagri itu punya rencana atau mungkin rencana strategis terkait bagaimana kita membangun proses kebijakan yang berbasis bukti itu tidak hanya di Kemendagri tapi juga oleh daerah. Karena instrumen regulasi itu Jadi begini, kalau untuk yang berbasis bukti kita kan sekarang sedang membangun yang namanya sekarang itu bagaimana kita sudah menggunakan pola SKKN ini, sudah punya KKNI, sudah punya SKKNI. Saya kira Kemendagri ini sangat konsisten dengan ini gitu ya. Kita untuk kompetensi pemerintahan sudah menggunakan SKKNI, artinya sudah menggunakan standar itu, namanya RCS, Minimal Model Kompetensi Standar gitu, RCS. Kita sudah menggunakan itu. Kita sudah mempunyai namanya kompetensi pemerintahan, Kementerian Pusat Kementerian Pertama, Kementerian Administrator, Kementerian Pengawas Pelaksana, Lurah, Camat, Sekda, itu sudah menggunakan skema itu gitu ya. Artinya ini sebenarnya ini berbasis evidensi ini sudah dilakukan. Nah juga nanti bagaimana untuk sektor-sektor yang lain juga mengikuti gitu ya. Karena begini, karena untuk kompetensi misalnya seperti teknis itu ya, kompetensi teknis kan masing-masing KR. Masing-masing KR ini di pemerintah pusat belum sinergi. Ya. Artinya misalnya mungkin seperti Kementerian Kesehatan, ketika mereka meneruskan kompetensi teknisnya, itu belum menggunakan SKKNI kan gitu kan, belum menggunakan RCS, mungkin menggunakan keputusan PKN atau LAK atau Kemenpan gitu ya, yang berbasis kampus kompetensi kan gitu kan. Nah ini yang belum bersinergi juga di pusat, sehingga di daerah juga punya rapat juga gitu ya. Nah kita Kemendagri sebenarnya mencoba bagaimana nanti arahnya ke depannya, bagaimana mengintegrasikan ini. Jadi kita juga mengintegrasikan supaya lebih efektif dan efisien. Ketika dilakukan misalnya sertifikasi kompetensi atau kompetensi ini bisa dilakukan secara sekaligus. Jadi kompetensi yang betul-betul bisa terpenuhi sekaligus gitu. Proses ini juga berlaku ketika misalnya praktisi atau pegiat kebijakan yang di luar
publik, misalnya tadi analisis kebijakan itu juga dikenakan standar yang sama gitu ya Pak? Ya, ya kita kalau di Kemendagri, terus terang aja Kemendagri saya belum ada satu pun belum ada yang analisis kebijakan di sana. Belum ada, walaupun sudah ada jabatan fungsional itu yang di Nawela, tapi Kemendagri belum punya yang namanya jabatan fungsional analis kebijakan. Bayangin Pak, Kemendagri tugas pokok merumuskan kebijakan, membuat suatu kebijakan, aturan. Tapi nggak ada itu yang namanya tugas kebijakan, nggak ada. Kalau di Selandia kan ada BKF. Ya, nggak ada. Satu pun nggak ada. Tapi budaya kan di sana litbang juga kan Pak ya? Jadi Bagaimana budaya selama ini penggunaan riset model kita litbang? selama ini begini. Ketika kita misalkan masing-masing komponen, kita kan ada 13 komponen Kemendagri. Ketika kita membuat suatu regulasi, apakah misalnya peraturan pemerintah, apakah misalnya peraturan presiden, apakah misalnya peraturan menteri, itu yang kita undang itu kepala biro hukumnya aja, dari biro hukumnya aja kan, dari biro hukum ada di situ, kemudian itu yang kemana-mana nanti misalkan jam 10 dia datangnya kan, nanti sudah punya agenda dari komponen lain, saya hanya bisa 3 jam gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan gitu, sangat dibutuhkan, tapi perlu mungkin ada karena apa? Pemahaman kepada pemerintah itu belum gitu. Jadi ini yang perlu mungkin seperti yang tadi setelah ini ya memang harus ada kerjasama, harus lebih banyak apa dipublisir ya, dan di apalah gitu ya, kajian-kajian atau apa, atau di apa hasil kajiannya ditulis di jurnal atau apa gitu. Saya kira itu merupakan suatu, tapi prospeknya saya kira bagus gitu. Bagus nih, karena memang pemerintah nggak punya gitu. Kita hanya mengandalkan dari biro hukum aja. Itu pun orangnya terbatas. Bayangin 13 komponen dilayani oleh katakanlah misalnya 5 orang yang mengerti hukum. Ya, dia tidak tahu substansi, dia hanya tahu legal praktiknya saja. Nah ini kan kalau ada kebijakan itu kan dia kan pasti punya bagaimana dia metodenya, dia punya substansi juga kan gitu kan. Jadi tidak hanya metode, tapi substansinya juga kontennya juga dikuasai. Nah, itu saya kira strategi. Kemudian nanti yang berbasis legal di sini, nah ini kan sebenarnya kan sudah ada SKKID, KKID ini sudah ada dari Kemenaker, ya kan? Saya kira itu legal bisnis legalnya dari situ ya. Tapi kalau misalkan ada kerjasama dengan LAN, karena kalau di ASN kan pimpinannya kan LAN kan gitu kan. Dalam pandangan kita kan dibahas sudah ada SKKN ini sudah ada profesi KK gitu ya. Dan tadi seringkali penggunaan atau pelibatan AK dalam proses pengambilan kebijakan itu sangat tergantung komitmen politik pemimpin misalnya di daerah atau juga di kementerian bahkan. Nah, makanya kita mengangkat isu basis legal ini agar ada regulasi yang mengikat bahwa setiap kebijakan itu harus melalui. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau misalkan mau diletakkan, saya kira mungkin berdua nanti katakanlah gitu ya, berdua dan misalkan pendekatan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, gitu ya. Karena di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah itu ada direktur ya, direktur produk hukum daerah, Sukoyo, ya. Supaya nanti mungkin bisa ditaruh di mana itu, mungkin nggak tahu, saya nggak tahu juga artinya itu cantolannya di mana saya nggak tahu juga, tapi mungkin beliau tahu ya. Supaya nanti orang daerah juga ketika misalkan membuat suatu kebijakan atau apa, pasti mungkin harus ada melibatkan dari NGO lah, gitu kan, atau dari komite penanggulangan bersama daerah. Kira-kira mungkin seperti itu lah. Kemudian kalau untuk yang mandat profesi akademisi ini, ya, ini nanti mungkin katakanlah misalnya kalau sekarang ini kan kalau di jabatan fungsional itu, jabatan fungsional kebijakan itu saya nggak tahu apakah ada terangkut atau bukan terangkut atau kehadiran saja. Kehadiran saja. Berarti kalau kehadiran ya nanti mungkin disesuaikan ya, misalkan jabatan yang tingkatan pertama, muda, media dan utama. Profesinya ya, profesinya. Tapi saya kira sebenarnya tadi ya legalnya itu dari SKKID, KKID, kemudian SKKID, kemudian nanti ada misalnya pengembangan kompetensi kan gitu kan, sertifikasi kan gitu kan. Dari sertifikasi itu kan nanti kelihatan dia apakah dia kompeten atau belum kompeten. Kalau kompeten dikeluarkan sertifikat kompetensi kan gitu kan. Kalau misalkan belum kompeten berarti ada rekomendasi untuk pengembangan kompetensi yang bersangkutan di
mana dia yang belum kompeten, kan begitu. Nah kemudian nanti karena ini sudah berbasis itu, tentu saja ada mungkin kajian-kajian yang sudah dilakukan. Ya kan? Jadi nanti ketika misalkan uji kompetensi atau sertifikasi, kan dia kan sudah melakukan kajian-kajian ini. Itu dijadikan sebagai bukti evidence kan ya, sebagai bukti evidence bahwa yang bersangkutan telah ada suatu portofolionya. Nah itu nanti dinilai kan gitu kan. Nah karena untuk sertifikasi itu kan kalau yang kita gunakan itu ada namanya bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti tambahan. Bukti langsung itu misalnya dia melakukan observasi, kemudian pengamatan kan gitu kan, bukti tidak langsung bisa melalui uji tulis, tertulis, wawancara kan gitu kan. Kemudian tambahan itu misalkan dia punya sertifikat apa gitu yang terkait dengan keterangan kira-kira seperti itu. Nah itu nanti bisa inilah mengalir lah itu kan gitu kan. Nah untuk pengakuannya ya saya kira karena misalkan ini sudah melalui proses dan ada misalkan sertifikat kompetensi itu kan merupakan suatu pengakuan. Jadi arahnya sudah seperti itu nanti Pak. Jadi semua yang namanya profesi itu sebenarnya ada pengakuannya itu dari sertifikat kompetensi. Soal misalkan nanti insentifnya itu saya kira itu nanti pasti akan mengikuti. Bisa mengikuti ya. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, Pak Togar, sekarang kita ke Bapenas nih, yang merencanakan masa depan Indonesia ini di sini. Oke, mungkin bisa langsung mengelaborasi beberapa pertanyaan ini ya Mas. Kira-kira bagaimana membangun kebijakan, mungkin juga ada pengalaman dari Bapenas terkait dengan ini, dan bagaimana dengan proses legal ini. Silakan Mas. Ya, untuk lingkungan kondisi sebenarnya kalau untuk kasus Bapenas sendiri memang dengan pergantian menteri ini kita lagi mencoba mengelaborasi ulang kepentingan Bapenas terhadap analisis kebijakan itu, karena dari atasnya juga itu para deputi-deputinya dari Pak Menteri itu sendiri ingin supaya kebijakan, terutama beberapa kebijakan penting baik itu di infra Bapenas atau di luarnya itu didukung oleh evidence yang berbasis dengan riset. Yang akan dilakukan sekarang adalah tentang refleksi work di Bapenas, dan itu sedang digarap risetnya nanti akan seperti apa, karena hasil riset Bapenas ini dan penerapan ini akan digunakan di seluruh AL yang rencananya akan dimulai 2020 untuk Bapenas. Untuk yang pertama. Kedua, sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk legalnya seandainya tadi kan sudah ada SKKMI-nya itu, kemudian nanti ketika akan dibentuk legalnya, justru di sini kesempatan dari analisis kebijakan yang ada menunjukkan betapa bahwa legal itu penting untuk kepentingan kebijakan itu sendiri, dimana kalau seandainya nggak tahu, seingat saya ada indeks kualitas kebijakan itu kan bisa kan selama ini ketika kebijakan-kebijakan itu dibuat tanpa adanya analisis kebijakan yang berdiri di belakang sana, itu kan nanti kelihatan indeks kualitas kebijakannya gimana. Nah sekarang ketika kita udah tahu seberapa nilainya, justru di situ nanti analisis kebijakan yang nanti akan membuat studi tentang itu sehingga memperkuat kenapa legal ini menjadi penting. Sehingga nanti kalau seandainya tadi Mas Arman bilang mungkin nanti di legalnya bisa di mention bahwa setiap kebijakan itu harus menggunakan analisis kebijakan, nah itu biasanya adalah studi yang tadi sudah dibuat gitu. Artinya sebelum sampai ke sana harus ada riset tersendiri juga gitu Mas ya. Karena Terus si analisis kebijakan sendiri harus menunjukkan diri bahwa memang benar kami perlu dilegalkan, begitu ya Mas ya. Karena kan kalau seandainya dan tanda kutip kita ingin membuat kebijakan sebuah produk hukum atau regulasi tadi cuma berdasarkan common sense atau kepentingan biasa kan, ya mungkin ya itu bisa sih, tapi kan agak berat gitu kan. Sampai kita mau bikin analisis, kita mau menganalisis suatu kebijakan tapi legalnya aja belum dianalisis gitu. Kemudian saya kira dari Pak Ahmadi tadi itu penting banget, dimana karena kan pemerintah itu bergerak berdasarkan tahun anggaran. Nanti jadi dan walaupun nanti ada tahap revisi dan pembaruan, penting bagi masing-masing analisis kebijakan atau lembaganya itu melihat di waktu mana mereka bisa masuk. Karena kan kalau seandainya mereka
masuk di November ya agak susah itu, mungkin masuknya di tahun depannya gitu kan. Peran sudah mengambil dari tahun depan itu terbaik. Iya. Oh, gitu ya. Apalagi tadi dimensi untuk pengadaan barang dan jasa kan ya akan susah bagi pemerintah untuk mencari celahnya. Ya, ya. Kemudian menurut saya juga penting untuk lembaga atau analisis kebijakan itu sebelum dia menawarkan diri kepada pemerintah, ya dia punya barang sesuatu gitu. Dan artinya kalau misal tadi mungkin si lembaga ini bisa melihat isu-isu mana yang penting untuk dianalisis. Kemudian nanti isu ini yang akan dibawa ke pemerintah untuk diaudiensi atau di perbincangan lebih lanjut. Karena kan mungkin nggak semua lembaga menggunakan Fitra misalnya, atau nggak semua lembaga kementerian itu menggunakan prakarsa. Tapi justru lembaga-lembaga ini yang harus proaktif dan mempromosikan diri mereka ke pemerintah lewat audiensi dan diseminasikan hasil penelitian mereka sedunia. Karena kan yang saran kan kalau orang yang nggak tahu KPPOD, terus kita mau gimana caranya kita mau tahu KPPOD orang kita nggak tahu gitu kan? Gimana kita mau pakai itu orang kita nggak tahu fitranya. Justru studi-studi yang sudah dilakukan oleh lembaga analisis kebijakan ini yang nanti akan memperkuat posisi-posisi mereka di pemerintah, kementerian atau lembaga itu sih. Terakhir ke Mas Walino nih. Mungkin ada beberapa hal yang tadi selain pertanyaan ini masih soal penjenjangan tadi. Kemudian kira-kira masa depan analis kebijakan non ASN ini seperti apa gitu Mas Walino. Kemarin kan di Padang, Bu Eli sempat membuka kan. Kalau sekarang dengan ada program dekolonialisasi ini, ada peluang bahwa ini nanti diisi oleh analis kebijakan akan diisi oleh yang tadi bermigrasi itu Mas ke sana gitu. Oke Mas Walino silakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ini pembicaraan sangat baik menurut saya dan memperkuat dari apa yang sudah dilakukan selama dalam periode bersama terkait dengan teknikal rakyat dan saya juga mendapatkan banyak insight dari beberapa rekan-rekan baik Mas Fitra, Pak Aksa, Meru dan Mas Firman dan Pak Bedu dan kawan-kawan atas. Jadi memang kajian ini memang juga penting untuk mengcapture tingkat potensi dan membantu untuk membangun awareness terkait dengan keberadaan atau penguatan kawan-kawan di luar ASN untuk bagaimana terlibat di dalam proses kebijakan. Dan untuk secara umum terkait dengan overview pertanyaan yang diajukan di sini terkait dengan bagaimana membuat kebijakan yang kondusif, kemudian apa basis legalnya, sebenarnya saat ini memang sudah mulai terbentuk dan itu sudah ada. Dan ini adalah sebenarnya momentum yang tepat bagi baik dari kalangan ASN maupun non ASN untuk berkolaborasi bisa memperkuat proses perbaikan kualitas prosedur secara publik. Pertama dari pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana lingkungan kondisi untuk mengembangkan kapasitas berkomunikasi profesi akar. Jadi pertama SKKN dan KKN ini tak jawabannya yang pertama ini. Ini adalah basis legal untuk merekognisi bahan dasar untuk rekognisi atas kompetensi. Tadi pertanyaan dari Pak Kasat itu kan memang selama ini kelihatannya kok dinamika mungkin gitu ya, anggapan di bawah. Sebenarnya secara kompetensi memang kompetensi kan adalah sesuatu yang sifatnya intangible gitu kan, dan tidak kelihatan. Tapi dengan makanya sebenarnya dengan peraturan dengan keberadaan SKKN dan KKN ini sebenarnya itu kan diatur dan dilindungi oleh diakui oleh negara gitu kan. Setiap orang dengan kompetensi itu harus memiliki hak yang sama untuk diakui, direkognisi. Dan ini diatur dengan peraturan di NSP itu bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk diakui atas kompetensinya gitu kan. Sehingga tapi dengan cara apa negara bisa merekognisi itu salah satunya melalui mekanisme sertifikasi profesi. Yang kemudian di situ setiap orang dengan ketertarikan dari masing-masing profesinya itu kemudian bisa mengikuti kegiatan sertifikasi profesi yang kemudian nanti LSP dan BNSP itu akan menerbitkan sertifikat kompetensi yang relevan dengan yang bersangkutan. Nah, itu jadi instrumen SKKN dan KKN ini adalah sangat penting. Itu adalah instrumen vital bagi kita semua untuk bagaimana nanti teman-teman bisa menunjukkan eksistensi dari kompetensi teman-teman, apa yang bisa teman-teman jual dari kita masing-masing untuk agar bisa mendapatkan rekomendasi tersebut. Jadi SKKN dan KKN itu.
dan kalau SKKN ini kan memang sifatnya masih umum gitu kan, standar kompetensi yang sifatnya masih umum, kemudian harus dikemas dengan KKNI maupun nanti skema cluster ataupun skema transformasi. Nah jadi nanti tadi sempat juga menanyakan insentif gitu kan, bagaimana lalu sebenarnya apa pentingnya sih sebenarnya SKKN dan KKN ini bagi kita semuanya saat ini gitu kan. Nah saat ini saya berada ke pertanyaan yang kedua sebenarnya, basis legal regulasi apa dan untuk membuat evidence base gitu ya. Jadi yang saat ini saya tadi dikatakan juga memang sudah terbentuk lingkungan kebijakan saat ini, terutama nih yang kasih juga sangat concern, memang ini saling mendukung semuanya. Dari pertama sebenarnya sebelum sekarang adalah namanya momen sistem ya, BRIN dengan adanya BRIN dengan inovasi nasional. Nah, jadi kemudian yang di situ akan ada arah integrasi ke semua penelitian akan tersinergi dengan maupun dengan semua KR itu akan tersinergi yang dikoordinasi program-program nasional itu akan disinkronkan semuanya, semua prosesnya itu melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kemudian orientasi penelitian juga bukan hanya sekedar penelitian saat ini, tapi juga untuk mendukung proses kebijakan. Jadi penelitian dihasilkan itu adalah untuk membangun basis bukti dalam penyusunan kebijakan pemerintah, gitu kan? Karena ada kaitannya ke penerapan di dalam tersebut. Yang kemudian ini juga sudah diperkuat dengan keberadaan Perpres 16 2018 itu sendiri, yang dengan bahwa penelitian sekarang sudah bisa dipilih kebijakan, diberikan dengan mekanisme swaklola tipe ketiga, yang kemudian bagaimana pengaturan swaklola tipe ketiga itu juga sudah di breakdown secara teknis lagi terkait dengan di peraturan RKPP nomor 8 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian. Nah jadi dua instrumen itu adalah menjadi basis legal yang saat ini kemudian tadi bagaimana kemudian teman-teman bisa mendapatkan ke depan mengapa kemudian perlu memahami SKKNI dan KKNI analisis kebijakan dan kemudian apa pentingnya sih mengikuti sertifikasi ini gitu kan. Jadi memang ke depan arahnya dengan terbukanya terbukanya gerbang emas untuk keterlibatan teman-teman di dalam proses kebijakan melalui swaklola tipe ketiga ini, yang kemudian teman-teman kan juga butuh rekognisi. Nah disitulah pentingnya keberadaan keberadaan standar kompetensi ini, yang kemudian teman-teman juga nanti akan memiliki sertifikasi profesi. Nah yang sebenarnya saya harapkan juga sebenarnya nanti harusnya ada asosiasinya di sini ya, ikut terlibat dan ikut agar awareness dari sisi mereka itu juga terbangun. Karena ke depan sebenarnya memang kalau LAN sendiri sebagai instansi pemerintah di sini memang tidak bisa jangkauannya ke depan itu memang tidak paling sebatas memang nanti kita LAN itu kan diberikan kewenangan kalau di aspek ini adalah terkait dengan supervisi terkait dengan standar kompetensinya nanti, termasuk nanti akan memproduksi kebutuhan untuk kaji ulang sudah 5 tahun maksimal 5 tahun sebenarnya sudah 5 tahun, tapi dalam kurun waktu 5 tahun LAN akan mensupervisi terkait dengan implementasi standar kompetensinya apakah masih relevan atau tidak atau bagaimana nanti diperbaiki. Itulah yang dilakukan, termasuk kalau LAN yang konsep sendiri kan LAN di ASN saat ini, tapi di yang mau pengembangan ASN ya melalui SKKN dan KKN ini. Nah kemudian tapi untuk pengembangan ke depan itu sebenarnya memang butuh asosiasi profesi yang mengembangkan, karena memang di peraturan yang ada di BNSP sendiri juga asosiasi profesi kan diberikan mandat untuk bisa memang punya peran untuk membina profesi tersebut dan untuk ke depan bisa melakukan sertifikasi profesi juga, gitu kan, dengan pembentukan ASP tipe ketiga di organisasi profesi itu. Nah kalau sementara ini kan lembaga sertifikasi, lembaga yang akan merekognisi keberadaan kompetensi analisis kebijakan yang di luar ASN itu adalah sementara ini rencana jangka menengahnya itu adalah melalui LAN, melalui ASP LAN yang dikelola melalui ASP tipe kedua. Nah, tapi ke depan memang ketika asosiasi ini harus berkuat, gitu kan, dan harus menjadi organisasi yang bisa independen, itu tentunya kita harapkan ini bisa bergulir ke asosiasi profesi. Di situlah sebenarnya perlu juga peran dari kawan-kawan semuanya, dari mitra pembangunan ini, baik dari Mas Fitra, kemudian Pak Karsa, Semeru dan yang lain-lain. Karena
yang kita dorong adalah asosiasi profesi itu nanti justru diisi oleh teman-teman semua, nggak bukan hanya milik ASN gitu kan. Karena kalau perencanaan memang terbagi dua tuh kan, kalau perencanaan memang terbelah gitu kan, karena ada dua paradigma yang berbeda. Tapi kalau yang kebijakan ini kita sejauh ini memang masih menyepakati ada kita satu mazhab lah gitu, bahwa kebijakan tidak memandang latar belakang pendidikan, tapi lebih ke concern perhatiannya kepada kebijakan gitu kan. Sehingga semua orang dari berbagai latar belakang pendidikan ini bisa memperkuat asosiasi ini, bisa memperkuat profesi ini bersama-sama dalam satu wadah asosiasi profesi. Nah di sini jadi basis legal terkait dengan regulasi ini sudah terbuka sekarang, sudah terbuka luas. Paling kita masih hanya ada, bahkan sekarang dengan untuk masuk ke sektor ASN, peningkatan untuk kompetensi insentif bagi teman-teman semua pun terbuka lebar dengan adanya mekanisme rekrutmen ASN melalui P3K. Ya, jadi teman-teman nanti juga itu akan untuk di peraturan Peraturan P3 itu memang belum secara spesifik disebutkan bahwa karena kan semua sektor kan umum, pengadaan itu kan semuanya sifatnya umum. Jadi semua profesi pun bisa terlibat di situ. Tapi kalau yang nanti P3K yang khusus untuk bidang-bidang analisis kebijakan ini juga ada kaitannya ke penyederhanaan birokrasi misalnya. Dengan adanya isu penyederhanaan birokrasi, ternyata pun wacana yang bergulir di lapangan hampir ya saya rasa 50% itu cenderung tertarik ke analisis kebijakan mereka. Orang-orang yang sebelumnya berada di jabatan manajerial ini, itu kan kecenderungannya. Saya lihat di bahkan Kemenpan sendiri pun mereka sudah secara eksplisit bahwa mereka ingin ke arah kebijakan, hampir semuanya ke arah kebijakan. Karena Menpan sendiri mengklaim bahwa memang Menpan itu adalah fungsinya regulator. Mereka adalah memproduksi kebijakan di sana, sehingga analisis kebijakan itulah yang lebih diperlukan di sana. Nah, tapi untuk sektor yang non ASN ini nantinya ke depan bukan non ASN tapi masih ASN yang dengan rekrutmen P3K. Dengan teman-teman akan semakin bisa terlibat selain melalui mekanisme swaklowatir P3, tapi juga melalui teman-teman berkesempatan untuk mengikuti rekrutmen menjadi P3K. Jadi P3K di instansi pemerintah, gitu kan, yang teman-teman barangkali P3K kan memang desain untuk kawan-kawan setiap warga negara Indonesia yang tertarik bergabung menjadi bagian dari institusi pemerintah tapi tidak melekat, gitu kan? Karena memang sifatnya nanti ada perjanjian dengan waktu tertentu, gitu kan? P3K itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memiliki rekognisi terhadap kompetensi analisis kebijakan, ini pun akan menjadi ibaratnya menjadi modal, gitu kan, modal tambahan yang sangat kuat bagi teman-teman untuk bisa mengikuti seleksi tersebut. Nah, misalnya ada beberapa jabatan yang akan di open di pemerintahan yang diisi oleh P3K, yang di situ memang akan banyak karena ini berkaitannya dengan ASN, pasti LAN dan Kemenpan akan banyak mengintervensi di situ. Sehingga dan LAN bisa memperkuat regulasinya nanti terkait dengan kualifikasi atas kebijakan. Kalau dari ASN kita sudah ada standar kompetensi yang diatur oleh Kemenpan. Tapi dan LAN sendiri untuk yang kompetensi teknis atas kebijakan. Tapi untuk yang non ASN diatur melalui SPT dan KPI yang akan bisa kita set di dalam persyaratan rekrutmen P3K nanti. Jadi di situ. Dan kemudian bagaimana kemudian ke depan nanti paling kaitannya juga dengan bagaimana kemudian penguatan dalam prosedur. Nah ini kan seperti tadi disinggung di awal bahwa dengan keberadaan sekarang kampanye sudah ada sebelumnya sudah ada Impres 2017 bahwa presiden itu sekarang butuh tidak butuh analisis yang panjang lebar, gitu kan? Tapi mereka butuh analisis yang singkat, gitu kan? Yang disajikan di dalam bentuk working paper, infografis dan semacamnya, gitu kan? Nah di sini sebenarnya butuh peran-peran analisis kebijakan karena itu memang fungsinya analisis kebijakan berbeda dengan fungsinya peneliti yang memang orientasinya ke pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya sangat ideal, gitu kan? Tidak memiliki batasan-batasan yang sifatnya pragmatis. Nah disitulah. Tapi kalau analisis kebijakan memang orientasinya ke yang arah politis itu tadi. Nah disitulah kemudian dengan kemudian ada undang-undang sistematik kita dengan BRIN, kemudian dengan Perpres nomor 2018 ini sebenarnya memang menjadi semuanya ini menjadi framework yang mungkin nanti di laporan ini atau di basis ini yang teman-teman KPI bisa kemudian perkuat ke awareness-nya kepada kawan-kawan dari kalangan non ASN ini, gitu kan, bahwa
Mengapa? Karena memang dari diskusi yang sebelumnya di FGD yang sebelumnya di ruang sana ya, saya memang saya masih menganggap bahwa sebenarnya apa pentingnya sih ke standarisasi kompetensi ini bagi kita, gitu kan? Dan bagi kita adalah kawan-kawan dari NGO itu kan, karena seolah-olah negara itu sudah mengkooptasi mereka untuk menstandarkan dirinya, gitu kan? Padahal sebenarnya memang ke depan ini dengan berbagai potensi, gitu kan, potensi kebijakan-kebijakan yang sedang berkembang saat ini, dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, dengan adanya tadi BRIN, kemudian Perpres 16/2012 tentang suatu ketiga, ini adalah jembatan dari kawan-kawan untuk bisa lebih masif lagi berpartisipasi dan diakui tanpa ada kekhawatiran untuk terdiskriminasi, gitu kan, bahwa saya ini sudah memegang sertifikat analis kebijakan, gitu kan. Jadi mau nggak mau orang pasti harus mengakui, kan, bahwa orang tidak akan memiliki keraguan bahwa dengan sertifikat ini saya diakui bahwa saya memiliki kompetensi ini, dan negara ini bahkan mengakui, gitu kan, bahwa saya tersertifikasi sebagai analis kebijakan dan saya bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui misalnya mungkin ada peluang-peluang untuk melalui lelang tarik penelitian atau terlibat dalam pelaksanaan penelitian atau bahkan berkolaborasi antar ormas itu kan. Kalau di Perpres 16/2015 kan bisa antar ormas, gitu kan, antar ormas berkolaborasi untuk melaksanakan sebuah penelitian, gitu kan. Nah, jadi semuanya nanti kan barangkali dengan barangkali itu bisa menjadi prasyarat atau kualifikasi bahwa yang terlibat di dalam penelitian untuk kebijakan ini adalah orang-orang yang memiliki sertifikat analis kebijakan itu. Nah, karena ini kan kaitannya dengan konsekuensi penggunaan anggaran dan ada konsekuensi ke publik, gitu kan, karena kebijakan publik ibaratnya kita membangun sebuah gedung, gitu kan. Kalau arsitek yang tidak tersertifikasi kan pasti juga orang yang menggunakan masih meragukan, gitu kan, bahwa ini yang merencanakan siapa, arsiteknya itu siapa, tersertifikasi atau tidak. Dengan kawan-kawan memiliki sertifikasi kompetensi analis kebijakan ini ibaratnya legitimasi, teman-teman memiliki legitimasi untuk bahwa tidak perlu diragukan lagi, gitu, bahwa saya memang analis kebijakan, gitu kan, dan saya punya kapabilitas untuk terlibat di dalam kegiatan riset untuk kebijakan, gitu. Jadi itu gambaran yang Mas terkait dengan itu. Terima kasih Mas Suryo. Kita masih punya waktu 5 menit depan. Selamat datang juga untuk Bu Imelda. Bu Imelda adalah perwakilan dari Polis Sektor Inisiatif, lembaga KSI yang mendukung proses dari penyusunan KKN dan sekarang juga diskusi kita hari ini didukung oleh Polis Sektor Inisiatif. Lembaga yang memang membangun ekosistem hasil penelitian itu dijadikan sebagai polisi, gitu ya. Itu yang dibawa oleh KSI dan kita bersyukur dengan dukungan seperti ini. Mas Adino, mungkin kan tadi dari Pak Toga dari Kemendagri mengatakan di Kemendagri sendiri kan belum ada analis kebijakan. Nah, dan dalam rekomendasi studi kita ini terkait dengan sosialisasi secara sistematis SKKN dan KKN ini, apakah sudah ada bayangan Milan sendiri terkait dengan sosialisasi ke KL, gitu ya, dan juga ke NGO gitu, Mas? Kalau dengan terutama ini sebenarnya kita sosialisasi menjadi program rutin, ya. Bahkan dari fase 1 kita dengan KSI dulu kita juga melakukan sosialisasi termasuk sampai ke perguruan tinggi keberadaan analis kebijakan ini dulu sebelum ada SKKN, ya. Sambil kita menggali membangun MOU dengan para perguruan tinggi tersebut, dulu dengan UNDIR, kemudian dengan UGM, dengan UI waktu itu, ya. Sekarang itu juga kita adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan budaya untuk mensosialisasikan analis kebijakan kita dari sejak dilahirkannya keberadaan analis kebijakan sebagai fungsional biasa. Ini kita terus bersosialisasi, memang belum bisa mencakup ke semua daerah, gitu kan, dan kemudian ini menjadi semakin masif saat ini dengan adanya penyederhanaan birokrasi. Dan yang terbaru memang kan baru minggu lalu, Pak, sebenarnya dari Kemendagri sendiri ada dulu analis kebijakan yang diusulkan ke kami, tapi sampai saat ini belum diangkat. Tapi dan kemudian saat ini dengan bergulirnya penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional di dalam sistem pemerintah saat ini memang kemudian Kementerian Lembaga pun semakin masif mulai meminta kami untuk menjelaskan tentang fungsional analis kebijakan. Jadi misalnya kalau dulu adalah sifatnya kami yang menjemput bola, gitu kan, untuk sosialisasi, gitu kan, misalnya menawarkan
kemana, mau sosialisasi kemana gitu kan. Tapi saat ini memang dengan bergulirnya isu ini dari presiden kemarin, sekarang kita yang diberikan umpan bolanya gitu kan. Jadi untuk kemarin dari Seknek, dari Kementerian Dalam Negeri, dengan Komisi Yudisial, dengan Menko Polhukam, kemudian dari beberapa Pemda, mereka yang mengundang kami gitu kan, mengundang kami live untuk menjelaskan analisis kebijakan. Jadi memang kecenderungannya orang-orang memang mau ke analisis kebijakan, tapi ini juga jadi tantangan bagi kami karena Menpan sendiri juga mungkin kebijakan yang diterapkan untuk mempercepat arahan presiden tersebut adalah menggunakan ya semacam kebijakan sambil jagat gitu kan. Jadi bagaimana pengendalian eselon ini bisa berjalan dengan cepat, kemudian bisa beralih fungsional tanpa melalui proses-proses yang panjang gitu kan. Karena kalau proses normal adalah melalui uji kompetensi dan kemudian ada pelatihan gitu kan, dan itu harus disiapkan biaya-biayanya gitu kan. Nah sekarang untuk dalam waktu yang dekat, tadi katakan Mas Jabar ya dari Bapenas juga kan ini sudah akhir tahun ya kan, dan secara anggaran ini sudah nggak jalan gitu kan sebenarnya kan, tidak ada lagi pengusulan kegiatan baru di akhir tahun ini gitu kan, bahkan kegiatan tahun depan pun sebenarnya sudah fix gitu kan, jadi susah. Makanya kemudian kayaknya mau dipangkas nih, ada proses yang dipangkas. Jadi misalnya uji kompetensi dan pelatihan itu akan dipangkas. Jadi semuanya akan beralih ke fungsional dulu, yang baru kemudian nanti akan dilatihnya tuh belakangan gitu kan, dan uji kompetensinya nanti pas kenaikan pangkatnya gitu kan. Jadi akan beralih dulu ke fungsionalnya, misalnya termasuk analisis kebijakan. Nanti ketika proses kenaikan jenjangnya itu baru akan diuji kompetensi. Yang disitulah akan menentukan yang bersangkutan masih layak bertahan di analisis kebijakan atau tidak nanti di situ. Dan termasuk pelatihan nanti disusunkan dengan perubahan anggaran yang selanjutnya gitu kan. Karena anggarannya pelatihan itu butuh biaya, dan uji kompetensi juga ada biaya sendiri. Dan itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kalau kami lakukan itu kita uji kompetensi tanpa ada penerimaan negara terkait dengan penerimaan kompetensi itu juga akan menjadi masalah gitu kan secara aturan itu. Makanya kemudian kebijakan yang sementara dilakukan adalah yaitu kebijakan untuk ini yang untuk ASN ya, untuk ASN. Kalau yang untuk non-ASN nanti itu dengan adanya Perpres 16 yang sudah diperkuat dengan kolaborasi KSI, kemudian dengan kami dengan sekarang adanya P3K. Terima kasih Mas Lino. Mungkin saya minta waktu 10 menit lagi ya. Ada satu topik lagi yang mungkin kita diskusikan, pertama soal peningkatan kapasitas analis kebijakan regulasi juga baik yang non ASN ataupun juga ASN. Pertama soal pendekatan regulasi, yang kedua tadi kelembagaannya. Pertama soal regulasi, apakah dengan beberapa peraturan tadi, Perpres tata kelola, kemudian undang-undang Sisnas gitu ya, itu kan framework di mana analis kebijakan non ASN bisa terlibat dalam proses kebijakan. Pertanyaannya apakah itu memang cukup efektif untuk melibatkan akan non ASN, atau memang kita masih butuh satu bilang regulasi yang secara eksplisit mengatakan bahwa semua kebijakan itu baik di pusat atau daerah harus melibatkan analis kebijakan, tidak hanya ASN tapi juga non ASN gitu. Atau itu yang pertama. Yang kedua, secara kelembagaan, kalau kita lihat ke Kementerian Keuangan, misalnya di sana kan ada BKF gitu ya, semua kebijakan di sana harus melalui BKF gitu ya. Apakah kita bisa membayangkan juga di setiap KL atau juga di non ASN kita bisa membayangkan kelembagaan seperti itu, analis kebijakannya itu ada di satu unit tersendiri sehingga kelihatan jelas alur proses kebijakan melalui mereka gitu. Mungkin ke yang pertama dulu, regulasi, apakah cukup dengan undang-undang Sisnas tadi atau kita punya butuh regulasi lagi gitu? Jadi kalau yang terkait dengan regulasi, dengan apa yang sudah dilakukan KSI bersama AK3 kemarin dengan pedoman penyusunan soal regulasi itu sebenarnya sudah satu langkah lebih maju gitu kan, dengan adanya Perpres 16 2018 itu, dan kemudian adanya Permendikbud itu nomor 20 tahun 2012 tentang penelitian itu sendiri. Nah sehingga di dalam peraturan LKPP ini yang nomor 8 tahun 2018 ini sebenarnya sudah mengatur secara teknis bagaimana soal kelola tipe ketiga yang dilakukan oleh nantinya termasuk ormas di dalamnya itu itu bagaimana dilakukan gitu kan. Yang di situ ada hanya saja memang masih ada satu PR lagi terkait dengan yang kaitannya dengan penelitian untuk kebijakan ini, bagaimana nanti kualifikasi atau keberadaan sertifikasi analisis kebijakan ini bisa menjadi bagian dari kualifikasi untuk dalam kegiatan penelitian
kebijakan. Paling hanya satu itu aja mas terkait dengan regulasi. Tapi secara mendasar, secara fondasi dari kebijakan untuk keterlibatan ormas di dalam proses kebijakan, baik bukan hanya ormas ya, tapi pihak-pihak di luar pemerintahan untuk terlibat di dalam proses kebijakan ini sudah sangat lebar, terbuka sangat lebar dengan Perpres 16 dan Perka LKPP nomor 8 tahun 2018 tersebut tentang mekanismenya. Kemudian tentu saja di situ kan belum secara teknis menyebut profesi-profesinya gitu kan, dan itu memang tidak perlu sebenarnya karena memang itu kan peraturan kalau terlalu teknis kan susah diimplementasikan gitu kan, sehingga memang itu sudah cukup jelas dan secara basis regulasi itu sudah bisa menjadi peluang bagi teman-teman sekalian, apalagi semuanya kan di mitra-mitra MKS ini kan sudah berbadan hukum gitu kan, semuanya sudah berbadan hukum sehingga ini sudah bisa menjadi sebuah mekanisme untuk teman-teman masuk lebih dalam ke dalam proses kebijakan nantinya di dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah, baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah melalui mekanisme baik nanti teman-teman melalui penelitian atau kajian. Kalau di Permenistek di situ kan disebutkan beberapa tipenya kan, antara penelitian sampai kajian itu ada jenis-jenisnya masing-masing. Dan orientasi pelaksanaan kegiatan itu juga sudah dijelaskan di situ. Nah, jadi itu mas terkait dengan proses regulasi. Terima kasih Mas Alio. Dari Bapak nih Mas Jabar, ada tambahan? Dari Pak Togar? Artinya kalau saya melihat tadi kan di SKKN-nya ya, SKKN-nya itu ada kebijakan koneksi itu 19 unit 9 unit kompetensi. Tapi mungkin perlu mungkin di klasterisasi lagi gitu ya, kompetensinya gitu. Karena ini kan banyak banyak cakupannya kan gitu ya. Nah, itu mungkin harus dipikirkan juga bahwa analis kita itu jangan misalkan hanya satu itu saja gitu. Karena kan cakupannya luas gitu kan. Jadi supaya spektrumnya itu juga bisa berbagai sektor kan gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu klasterisasi lagi. Nah, kemudian terkait dengan tadi apa yang saya tidak tahu persis ya, tapi mungkin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 ya, pemerintah daerah yang terkait dengan kerjasama mungkin ada yang bisa masuk dari regulasi Undang-Undang 23, bagaimana misalnya nanti kebijakan bisa masuk ke pemerintah daerah. Dari teman-teman NGO, Pak Gaza, ada tambahan lagi? Pak Mari? Oke. Mungkin kita lebih ini juga ya, kita berkaca kepada pengalaman untuk profesi yang lain gitu ya. Ini kan membuat standar-standar yang cukup tinggi gitu ya. Kalau kita melihat standar misalnya kualifikasi dan kompetensi guru misalnya, itu kan standarnya sudah bagus sekali gitu ya. Nah, nanti apakah standar kualifikasi dan kompetensi dari analis kebijakan itu juga tinggi gitu, tetapi kenyataannya sebenarnya tidak sampai ke sana. Tapi kan regulasi ini kan harus di matchkan dengan kenyataan analis kebijakan seperti apa kenyataan seperti itu. Nah itu juga harus dihitung karena pengalaman selama ini tentang saya mempelajari tentang bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru itu terjadi gap yang sangat besar gitu, dari standar-standar yang sudah ditentukan, sementara kenyataannya itu jauh di bawah dari standar yang sudah ditentukan itu. Nah itu perlu dipikirkan juga sebenarnya seperti apa sih nanti analis kebijakan itu yang standarnya sudah terstruktur gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat analis kebijakan itu sendiri kenyataannya seperti apa. Nah seperti itu tuh perlu dipikirkan bahwa supaya tidak ada gap. Akhirnya kenapa? Kalau terjadi gap itu nanti akan terjadi dalam tanda petik kecurangan-kecurangan, kemudian
bagaimana analis kebijakan itu bisa walaupun sebenarnya kualifikasi kurang dia bisa masuk, kompetensi kurang dia bisa masuk gitu. Jadi itu juga perlu dipikirkan sejauh mana standar-standar itu ditentukan dan sejauh mana gap itu pun bisa dikoreksi. Mungkin itu aja. Karena pengalaman dari guru itu sangat jauh gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahir. Saya kira ini juga masukan untuk proses penyempurnaan SKKN-nya Mas ya. Nah, SKKN-nya katanya nanti setiap 5 tahun kita dibaharui kembali Pak, berdasarkan masukan seperti hari ini juga gitu. Baik, sebelum kita tutup mungkin dari Bu Imelda. Ya, terima kasih Pak Arman. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah mendengar hasil studi ini sudah berkali-kali, jadi memang ini sebenarnya hanya final untuk menginformasikan sebagai tanggung jawab dari KSI juga terhadap studi ini. Sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, proses ini sebenarnya terbalik gitu ya. Jadi kita membuat standar kompetensi dulu, sementara evidence mengenai persepsi, mengenai diperlukannya standar kompetensi ini untuk terutama untuk non-ASN itu baru dilakukan belakangan, ya kan? Jadi kan ini baru kita mengukur persepsi dari rekan-rekan NGO, PRKS itu untuk sebenarnya evidence kan sebenarnya mengukur apakah memang ada imbangnya nggak sih standar kompetensi ini. Tapi karena memang sudah terlanjur bahwa standar kompetensi KKN itu dibuat, ini semacam membacking evidence bahwa ini loh dari persepsi dari universitas, dari NGO mengenai kebutuhan standar kompetensi. Nah memang sebenarnya yang kami harapkan adalah pemanfaatan studi ini sendiri nantinya kan ya. Jadi kalau dari sisi evidence, dari sisi NGO, dari sisi universitas kan sebenarnya artinya market mereka sudah tercipta terlebih dahulu gitu ya, tanpa adanya apapun pada standar kompetensi ini. Cuma satu hal adalah bahwa dari sisi government-nya adalah ya bagaimanapun meng-create market ini adalah memang harus didorong dengan insentif gitu kan ya. Dan BRS akan bergerak menuju insentif itu, artinya secara definitif kalau memang untuk masuk misalnya ke proyek-proyek government itu harus ditentukan kompetensi yang memang PRKS mau tidak mau NGO akan menyiapkan kebutuhan itu kan gitu ya, bukan hanya mengikuti kebutuhan pasar sebenarnya gitu kan. Tentu studi ini harusnya bisa dimanfaatkan LAN atau KPP untuk bisa mengadvokasi jauh nanti ke depan tadi dengan beberapa hal terkait regulasi roadmap tadi gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk tadi Mas Aldino menyebutkan ada beberapa terkait dengan procurement regulation, jadi itu kan salah satu memang akses financing gitu ya, pendanaan riset kebijakan yang memang melibatkan kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk salah satunya adalah NGO dan perguruan tinggi gitu ya. Nah cuman kan procurement regulation ini pun juga kan memang sudah fix di LKPP. Ya, nah, artinya mereka pun juga punya jabatan fungsional pengadaan untuk menilai lebih ke arah menilai proses mekanisme pengadaan. Tapi memang kalau ketika kita tanyakan bagaimana mengenai substansi dari proyek yang kemudian diproyeksikan itu memang belum ada, dan buat LKPP sendiri itu harusnya akan ada di kebijakan teknis dari kementerian lembaga yang terkait gitu. Jadi bukan di arah procurement regulation. Jadi ya yang saya harapkan sendiri dari LAN dan juga mungkin KPP dengan studi ini adalah mengadvokasi nanti, mungkin akan lebih nanti rekomendasinya akan lebih terlihat gitu ya. Bagaimana mendorong memang kalau misalnya kita ingin meng-create insentif terkait standar kompetensi ini untuk pengadaan. Yang pertama karena memang itu akan kebijakan dari kementerian lembaga. Nah kalau mungkin bisa mengambil pengalaman dari Bappenas yang memang untuk jabatan fungsional perencana itu memang sudah punya
pakemnya gitu ya, memang sudah sistematis gitu. Nah itu mungkin bisa diarahkan ke sana. Yang kedua itu adalah terkait dengan tadi disebutkan undang-undang Sisna Siptek, memang ini sedang digodok dan terkait dengan RPP dari salah satu RPP dari undang-undang Sisna itu SDM Iptek. SDM Iptek ini memang akan di highlight bahwa siapa saja pelaku SDM Iptek di Bank Jirat ini gitu ya, termasuk juga analis kebijakan gitu ya, dan memang kompetensi apa yang diharapkan, mengacu kemana, itu akan disebutkan di dalam. Jadi memang sudah akan disebutkan secara eksplisit di dalam RPP SDM Iptek ini nanti terkait kebutuhan mengenai standar kompetensi. Nah itu memang pintu yang paling ini. Jadi mungkin ke depan kenalan memang juga secara otoritas lebih kepada supervisi standar kompetensi. Nah dari rekomendasi studi ini seharusnya bisa lebih spesifik mendetailkan siapa pengampu sebenarnya gitu ya, yang memang harus disasar untuk terkait dengan menciptakan pasar dari analis kebijakan ini. Mungkin itu sih kira-kira saya. Jadi memang kalau kita mengekspektasi NGO gitu ya untuk terkait apa sih yang mereka harus merespon, mereka natural merespon pasar. Kalau ada insentif, ada requirement-nya, mereka akan merespon itu gitu kan. Kalau mereka pikir secara insentif nilai ekonominya mereka harus memenuhi standar sertifikasi untuk masuk proyek pemerintah, itu lebih besar nilai ekonominya ketimbang dari misalnya proyek-proyek dari non pemerintah, donor dan segala macam. Itu kan choice ya. Nah, bagaimana kita meng-create yang di sini dan itu kondusif bagi kolaborasi riset. Kita kan tujuan utamanya adalah mendorong riset kolaborasi, gitu kan. Bahwa knowledge itu tidak sebenarnya tersebar, dan baiknya adalah disatukan, dikolaborasikan antara pemerintah dan non-pemerintah. Kira-kira itu aja untuk KPBOD masukannya ya, teman-teman untuk studi ini. Jadi nanti kami harapkan nanti dari laporan cukup agak komprehensif terkait rekomendasi itu, stakeholder apa yang disasar gitu ya. Karena ya memang kalau kita bicara regulasi dari situ bukan karena dengan gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Imelda atas beberapa penekanannya tadi, khusus juga untuk mempertajam rekomendasi kajian ini ya. Mungkin sebagai catatan akhir dari diskusi tadi terlihat bahwa memang pasar akan analysis ini potensial ya. Karena dari sisi pemerintah sendiri, saya tidak hadir dari sektor privat hari ini ya, dan Indo misalnya. Kalau dari sisi pemerintah tadi, dari Kemendagri, dari Bappenas, dari Lantari memang sudah ada iklimnya cukup bagus gitu ya. Di Kemendagri ada RMCS, kemudian di Bappenas katanya dengan di bawah kepemimpinan baru ini ada angin segar gitu ya, terkait dengan penggunaan riset gitu ya. Bahkan basis legal standar kompetensi sudah disiapkan lah. Dari ke depan mungkin yang kita perlu menjadi pekerjaan rumah kita bersama soal sosialisasi yang lebih sistematis lagi soal SKK ini tadi gitu ya. Dan catatan penting dari Bimelda tadi kira-kira siapa pengampunya gitu. Itu mungkin jadi perlu di elaborasi lebih lanjut lagi. Oke, silakan Pak. Oke. Karena itu bukan dari hubungan saya. Jadi ketika nanti misalkan dari KPP masuk ke lingkungan pemerintah daerah itu mungkin harus melanjutkan dari Kemendagri ya. Kenapa? Karena Kemendagri sebagaimana dilakukan dalam UP 12 tahun 2017 dalam Dinas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menteri Menteri merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi intinya harus melalui Kemendagri. Nah ini yang sering sekali dikeluhkan oleh pemerintah daerah karena banyak juga dari desa tidak. Tapi memang faktanya seperti itu ada beberapa dari beberapa daerah ketika kebijakan mereka sampai kepada kebijakan teknis yang sampai ke daerah tidak selalu dikoordinasikan dengan Kemendagri, sehingga Kemendagri tidak tahu gitu, sudah ada dilakukan daerah tanpa ada koordinasi dengan Kemendagri. Kenapa? Karena segala Kemendagri yang diklaim oleh daerah ini
nggak ini gitu, nggak sinergi, gitu, nggak harmonis gitu. Ini yang perlu kita ini juga jangan sampai nanti menjadi hal seperti itu. Jadi mungkin di Kemendagri pasti ada direktur dalam maka Oke. Terima kasih untuk catatan terakhir dari PPSD Kemendagri. Baik, memang kalau kita kira memang kami harus sowan ke Kemendagri nih Pak, soalnya video sudah ke sana gitu. Baik, terima kasih Pak. Dan saya kira ini dari penutup dari acara kita hari ini, semoga bermanfaat untuk institusi kita masing-masing, dan mungkin juga kami perlu sounding nanti di belasan Desember kita ada seminar juga terkait SKKN dan KKN ini. Nanti surat undangannya menyusul ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini kita makan siang bersama, tapi sebelumnya kita foto dulu kali. Sini aja boleh. Oh, dan ada tinggi ya, kurang tinggi apa? Oh iya, hati-hati. Coba dua deputi. Dicoba dua deputi.